Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adam Hidayat di channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat, sebuah channel yang mengupas seputar penyembuhan hipnoterapi dan juga NLP atau Neuro Linguistic Programming. Di video kali ini saya akan berbagi tentang sebuah permasalahan yang pernah saya tangani, yakni yang berhubungan dengan takut bertemu orang baru atau juga bertemu dengan orang banyak. Bertemu dengan orang baru mungkin bagi sebagian orang ya sangat menakutkan atau menyiksa, atau bisa dikatakan suatu hal yang tidak nyaman. Namun ada juga bagi sebagian orang yang biasa-biasa saja. Bagi Anda yang mengalami permasalahan seperti ini, yakni bertemu dengan orang baru dan mengalami rasa yang tidak nyaman, bahkan bagi sebagian orang ada yang menghindar untuk tidak mau bertemu dengan orang baru, atau bertemu dalam sebuah kerumunan, ini menjadikan masalah. Bahkan beberapa kasus yang saya temukan melebar. Takut bertemu pada saat reuni sekolah dengan teman-teman misalkan, atau pada saat ada acara keluarga memilih untuk tidak mau hadir seperti itu. Bahkan ada juga yang sampai pada saat misalkan harus pulang kampung, ada kegiatan di kampung seperti itu untuk misalkan acara lebaran kah atau hajatan dan sebagainya pun tidak ada keinginan untuk bisa hadir karena memang ada perasaan takut bertemu dengan orang banyak atau bertemu dengan saudara baru dan sebagainya. Dalam beberapa kasus yang saya amati, bisa saya simpulkan bahwa ini tentu ada permasalahan yang tersimpan dalam pikiran bawah sadar yang di dalamnya berisi sesuatu hal yang tidak nyaman yang berhubungan dengan orang baru tersebut. Bisa juga hal ini juga disebabkan oleh tipikal atau kepribadian Anda ya. Mungkin Anda memiliki kepribadian yang cenderung untuk pendiam, memilih untuk tidak banyak bersosialisasi dengan orang lain seperti itu, sehingga ketika bertemu dengan orang baru menjadikan Anda tidak nyaman. Nah, saya akan membahas dari sisi yang pertama, yaitu yang berhubungan dengan masa lalu yang bisa dikatakan sebagai sebuah trauma. Silakan Anda periksa kembali jika Anda mengalami hal seperti itu. Apakah Anda memiliki trauma di masa lalu yang berhubungan dengan orang yang menyebabkan Anda merasa tidak nyaman seperti itu. Ya, mungkin pernah dilecehkan, pernah diolok-olok, pernah dikatai atau dan sebagainya. Penting bagi Anda untuk mengevaluasi mengapa Anda bisa seperti ini. Karena seringkali permasalahan ini sungguh tidak jelas ya, aneh, boleh dikatakan ketemu orang tuh rasanya seperti bisa jadi tremor atau mungkin membuat muka Anda pucat, padahal bisa jadi hal itu hal yang wajar gitu ya. Apalagi bagi Anda yang bekerja harus bertemu dengan banyak orang seperti itu. Nah, ini harus dicek apakah ada hubungannya dengan masa lalu, ingat-ingat kembali permasalahan apa yang pernah Anda alami. Tentu dalam hal ini jika Anda tidak mampu untuk melakukan itu, Anda butuh pertolongan profesional, dalam hal ini hipnoterapis. Oke. Nah, jika hal ini berhubungan dengan kepribadian Anda seperti itu, maka Anda harus melatih diri Anda untuk berubah. Sering saya katakan bahwa dalam beberapa pembahasan bagi pembelajar pikiran atau otak sering dipelajari bahwa otak kita dibagi menjadi dua, otak kiri dan otak kanan. Dipahami bahwa otak sebelah kiri berfungsi untuk sesuatu hal yang berhubungan dengan hitungan, urutan, ya, analisis, kritik dan sebagainya. Di sebelah satunya lagi ada otak kanan yang berfungsi sebagai bagian untuk mengaktifkan kreativitas, warna, imajinasi, visualisasi, emosi, dan lain sebagainya. Boleh dikatakan jika Anda berniat untuk lebih aktif lagi, untuk lebih percaya diri lagi, lebih kreatif lagi, maka yang harus Anda lakukan adalah latih otak bagian kanan Anda. Karena selama ini bisa jadi otak kiri Anda lebih dominan. Yang saya katakan tadi, lebih banyak diam, lebih banyak untuk memilih untuk tidak berbicara, malas untuk bergaul dan sebagainya. Aktifkan otak kanan Anda. Jadikan Anda pribadi yang lebih kreatif. Bagaimana caranya? Anda harus memulai. Lakukan hal-hal apapun untuk lebih kreatif lagi. Mulai dengan hal-hal yang kecil. Misalkan, kalau saya selalu mensugesti diri saya ketika saya malas untuk lebih kreatif, saya akan mengatakan untuk be out of the box. Jadi di luar dari kebiasaan. Misalkan kalau setiap hari pagi bangunnya hanya untuk hal-hal yang misalkan lihat handphone, oke, mulailah dengan hal yang baru, misalkan nonton TV yang layarnya lebih besar misalkan seperti itu, atau melakukan hal-hal rutinitas pagi seperti membersihkan rumah, ya, melakukan olahraga. Bisa juga bagi Anda yang sedikit pemalu, bisa jadi Anda harus coba misalkan bernyanyi, ya, berolahraga, berjoget seperti itu, bermain alat musik dan lain sebagainya. Intinya adalah bagaimana otak kanan Anda ini aktif, ya, dengan cara seperti itu. Berolahraga banyak sekali untuk melatih otot-otot
motorik Anda agak lebih fleksibel seperti itu. Sehingga hal-hal yang berhubungan dengan otak kiri seperti berdiam, malas untuk bergaul, hanya untuk duduk aja main handphone, seperti itu, mulai tinggalkan. Be out of the box. Lakukan hal-hal rutinitas yang bisa mengaktifkan otak bagian kanan Anda. Dan jadikan itu pembiasan, maka ketika sudah terbiasa, Anda akan lupa. Anda ternyata sudah menjadi orang yang lebih antusias, ekspresif, banyak ide, kreatif, dan ini butuh latihan dan kesabaran. Ingat, jika Anda sayang kepada diri Anda, rubahlah diri Anda sekarang juga. Jadilah pribadi yang bisa membuat Anda nyaman, berani bertemu dengan orang lain, berani bertemu dengan orang yang baru, percaya diri dan nyaman. Baiklah, ini yang bisa saya sampaikan di video kali ini, semoga bermanfaat. Bagi Anda yang ingin melakukan sesi hipnoterapi, silakan hubungi nomor telepon yang ada di kolom deskripsi. Dan bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan tolong subscribe channel saya, karena kita bisa banyak belajar dari video-video yang saya buat, atau Anda bisa bertanya dan saya akan buatkan videonya jikalau memang itu video itu layak untuk saya buat. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Adam Hidayat dari channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.